There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan juga rezekinya ya. Amin ya robbal alamin. Oke, nah saatnya untuk budgeting di bulan Oktober. Alhamdulillah aku masih bisa share ke teman-teman semua, dan itu artinya aku masih bisa konsisten menjalankan budgeting ini. Semoga teman-teman juga sama ya. Nah, ini dia peralatan atau perlengkapan budgeting aku. Gemoy banget, aku tuh suka gemes sendiri gitu sama peralatan budgeting ini. Kalau teman-teman ada yang mau samaan, bisa cek linknya di description box. Tapi nggak perlu dipaksain ya. Budgeting itu yang pertama kemauannya aja dulu, untuk apapun bisa dimanfaatkan gitu ya. Oke, lanjut. Ini yang pertama, seperti biasa aku mau evaluasi dulu ya budgeting di bulan lalu, di bulan September. Nah, nggak berasa ya teman-teman, cepet banget rasanya. Ini udah bulan Oktober aja, udah mau akhir tahun. Nah, untuk awal bulan kemarin aku semangat banget untuk budgeting, walaupun di akhir bulan itu loyo banget rasanya ya, karena ada beberapa pos juga aku boncos di bulan lalu tuh. Aku mager masak di akhir minggu kemarin tuh. Jadi nah ini untuk sisa belanja mingguannya banyak keambil. Sebenarnya untuk sisa belanja mingguan pertama, kedua itu masih lumayan banyak sisanya. Kemarin itu adalah 60 ribuan, 70 ribuan gitu kan. Cuman di akhir minggu itu aku mager masak ya teman-teman. Jadinya aku pakai deh pos sisa dari belanja mingguan yang pertama, yang kedua. Terus ada tadi yang sisa belanja mingguan ketiga, itu sisa 35 ribu. Kenapa aku ambil dari belanja mingguan? Karena itu kan udah nggak ada fungsinya ya teman-teman, jadi boleh diambil sebenarnya, nggak masalah, yang penting kita nggak over budget dalam satu bulan itu ya. Nah, ini untuk galon dan gas masih ada sisa 90 ribu, karena kemarin itu aku masukinnya 150 ribu ya teman-teman. Itu nggak aku pakai karena kan kita belum tahu ya, barangkali akhir bulan kehabisan gas. Nah, itu kalau yang masih ada fungsinya itu aku usahain jangan dulu deh kepake gitu ya, jangan sampai kepake. Terus ada sisaan juga dari dana tak terduga ya, 30 ribu. Nah, itu aku juga buat jaga-jaga kan sampai akhir bulan, makanya nggak aku habisin karena masih ada fungsinya. Nah, kalau yang terakhir tadi itu uang tambahan aku ya teman-teman, yang rencana mau aku masukin ke challenge kalender ini, karena kan yang bulan Agustus ya kemarin itu nggak full kan, ada kurang 135 ribu. Terus aku sisihkan juga 20 ribuan untuk challenge 20 ribu, dan ada untuk challenge amplop juga. Jadi sebenarnya challenge aku sekarang tuh agak maksa sih ya, karena kan udah nggak bisa lagi dari sisa-sisa budgeting bulanan ya, karena sisa budget sekarang juga udah nggak banyak. Tapi nggak apa-apa sih ya teman-teman, namanya juga challenge ya. Menurut aku ini jadi bikin aku tambah semangat juga buat cari tambahan gitu. Sebenarnya nggak mesti ada sisa sih ya. Budgeting ini kan tujuan kita buat memenuhin kebutuhan ya. Kalaupun ada sisanya berarti itu bonus. Jadi buat teman-teman yang ngerasa pas-pasan nggak bisa buat nabung, nggak masalah. Itu juga udah berhasil sih menurut aku ya teman-teman. Tetap semangat pokoknya. Nah, ini yang untuk challenge Agustus kemarin udah aku fullkan, karena aku tuh semangat banget kan buat full kan challenge kalender ini teman-teman. Karena rencananya nanti buat ini, buat renov rumah insyaallah. Nah, tadi untuk yang budget September udah aku masukin juga 75 ribu, masih banyak banget kurangnya. Nggak tahu nanti bisa di fullkan atau enggak, tapi sih aku usahakan sih bisa ya teman-teman, harus bisa. Nah, terus ini yang 20 ribuan aku masukin ke challenge 20 ribuan. Ini juga nggak banyak, kemarin tuh nggak fokus juga sih nyisihkan uang 20 ribuan ya. Teman-teman gimana nih, udah pada budgeting juga apa belum? Masih pada semangat nggak budgetingnya? Agak loyo sih ya teman-teman. Sama aku juga mengingat
ini ya, rasanya tuh harga kebutuhan udah pada banyak yang naik, cari pemasukan makin susah gitu kan. Apalagi aku kemarin tuh evaluasi ya, beberapa bulan ini tuh kayaknya untuk belanja bulanan aku tuh selalu habis gitu kan. Bahkan setiap belanja bulanan itu aku rasanya agak deg-degan gitu, takut over budget lah gitu. Jadi agak mulai perhitungan nih kalau pas lagi belanja bulanan gitu. Karena ya itu ya, barang-barang udah pada banyak yang naik, terus list kebutuhan aku tuh kayaknya udah makin banyak gitu kan, udah makin bertambah karena mungkin udah nambah 2 anak gitu kan. Gak tahu nanti solusi kedepannya seperti apa. Kalau bulan ini aku masih usahakan pakai budget lama sih. Nah ini sebelumnya aku mau tuliskan dulu aktual atau pengeluaran sebenarnya ya di bulan lalu. Untuk orang tua itu aku skip, cukup aku aja yang tahu karena biasanya itu lebih sih dari 1 juta ya teman-teman. Kalau ada rezeki lebih itu aku usahakan sih sedekah sama orang tua, itu mantul banget hasilnya, bisa diganti berkali-kali lipat menurut aku. Terus untuk BBM, nah itu aku juga gak catet ya, aku tuh gak nanya sih suamiku, kan pokoknya budget dari aku tuh 300.000 dan itu kan gak cukup ya. Jadi untuk kekurangannya itu suami yang nambahin. Nanti deh bulan ini aku mau catat gitu biar tahu berapa sih gitu. Karena nggak mungkin cukup ya budget BBM 300.000 untuk sekarang ya teman-teman. Lanjut sekarang masuk ke budgeting Oktober. Nggak banyak yang berubah sih, untuk pemasukan juga masih sama, untuk list pengeluaran pun juga masih sama, hanya ada sedikit budget yang berubah. Nah disitulah tujuannya kita bikin budgeting ini ya teman-teman, supaya kebutuhan kita terpenuhi atau cukup lah gitu dari penghasilan yang ada, ya minimal nggak over budget ya teman-teman. Nah makanya di situ kita nggak bisa membanding-bandingkan nih untuk pengeluaran kita dengan orang lain. Jangan dilihat dari nominalnya juga. Untuk pengeluaran itu sendiri cuma rumah tangga kita aja sendiri yang tahu. Nah misal nih bulan depan kita mau ada pengeluaran ini, mau pengeluaran itu, nah disitulah tujuannya kita bikin budgeting ini teman-teman, untuk merencanakan keuangan gitu ya yang akan datang. Oke, untuk pemasukan masih sama ya, dari gaji tetap suami 5 juta, kemudian dari penghasilan tambahan aku yang tidak tetap, di sini aku tuliskan nominalnya 3.500.000. Kalaupun ada sisa lebihnya, nah itu yang aku masukin ke tabungan utama ya teman-teman. Terus untuk saving ada untuk dana darurat 500.000, ini yang paling penting ya disisihkan di awal. Terus ada arisan juga 250.000. Dana darurat ini tujuannya untuk pengeluaran yang mendesak gitu teman-teman. Semisal kalau lagi ada yang sakit, ada musibah, atau ada yang mendesak tiba-tiba perlu bantuan gitu-gitu ya teman-teman. Makanya aku sisihkannya agak lumayan besar, minimal tuh 10 kali dari pengeluaran bulanan kita, itu udah paling aman sih menurut aku ya, biar kedepannya tuh tidak mengganggu tabungan utama kayak gitu. Terus untuk sinking fund nanti aja dari sisaan budgeting ya, karena itu bersifat seru-seruan aja, maksudnya tidak terlalu dipaksakan. Tapi aku punya target gitu untuk sinking fund ini. Ada yang nanya kenapa nggak nabung aja jadi satu, nanti kalau memang perlu sesuatu, beli sesuatu tinggal diambil gitu kan. Nah menurut aku memang beda orang, beda cara, beda solusi sih ya teman-teman. Kebetulan kalau aku tuh pas bikin sinking fund ini kayak relate aja gitu. Misal aku pengen beli barang apa gitu ya, nah itu ujung-ujungnya memang kepake untuk beli barang itu. Beda hal kalau aku nabung nih diuplek jadi satu, nah kadang kan udah banyak tuh, kadang sayang lah, atau awalnya pengen beli apa, ujung-ujungnya malah kebeli apa gitu, kayak nggak relate aja gitu ya teman-teman. Nah kenapa harus cash, dan aku juga kebetulan bisa berhasil nabung sinking fund itu gara-gara cash loh. Karena aku nih misalnya kalau habis sinking fund itu kayak udah aku simpen aja di tempat aman gitu kan, nggak aku otak-atik gitu, nanti bulan depannya lagi dimasukin lagi, ditambah lagi gitu-gitu teman-teman. Jadi bener-bener habis nabung lupain gitu kalau udah cash. Beda kalau di ATM atau di mana gitu ya, kadang suka dipantau-pantau gitu kan. Oke, nah lanjut untuk pengeluaran. Di sini ada orang tua 1 juta, untuk belanja bulanan masih pakai budget lama 800.000. Beneran deh, kemarin aku pas belanja bulanan itu kayak deg-degan banget, ini bakalan over budget nggak ya gitu teman-teman, karena list kebutuhan aku tuh makin banyak gitu ya. Tapi alhamdulillah sih kemarin itu nggak over budget, tapi pas-pasan. Oke, untuk
belanja mingguan 1 juta, lalu SPP sekolah 550, keperluan anak-anak 700.000. Nah ini juga pas-pasan ya untuk diaper sama susu anak-anak. Terus untuk BBM 300.000, galon gas 130.000, sedekah 150.000, hiburan jajan 700.000, dana tak terduga. Nah di sini aku tambahkan teman-teman 300.000, jadi 300.000. Ini tuh misal untuk apa yang nggak ada aku listkan ya, misalnya aku lagi pengen ngelondri, nah itu aku ambil dari situ. Misal kalau tiba-tiba harus servis motor, nah itu aku ambil juga dari situ. Pokoknya itu untuk list pengeluaran yang nggak ada di sini gitu, ambilnya dari dana tak terduga. Nah untuk wifi, listrik sekian. Nah kebetulan ada masih sisanya dari pengeluaran itu 1.350.000. Nah itu akan aku masukkan ke sinking fund. Oke lanjut, sekarang tinggal pisah-pisahkan atau masukin uangnya ke dalam dompet pintar ini. Kemarin tuh ada yang nanya, Mbak Ica jajan nggak sih gitu. Aku ada budgetkan kan di situ untuk jajan plus hiburan 700.000. Jajan dong, cuman apa ya, sesekali jajan makan makanan di luar, tapi itu lebih ke untuk budget anak-anak main sih ya, atau anak-anak lagi kepengen makan apa gitu. Kalau anak-anak kepengen makan apa sih tetap aku beliin ya teman-teman. Cuman kan anak-anak itu juga tergantung kitanya ya. Misalnya kalau aku udah siapin makanan di rumah tuh anak-anak aku nggak minta macam-macam sih gitu. Nah kebetulan kalau aku untuk belanja Shopee gitu-gitu kan ada dananya ya, dapat dari Shopee-nya juga, ada kerja sama dengan Shopee-nya juga. Pokoknya budget ini tuh berkali-kali aku bilang harus disesuaikan sama pengeluaran masing-masing. Nggak perlu mencontoh sama persis dengan aku ini. Makanya kalau di awal itu pentingnya untuk evaluasi, terus mencatat ya semua pengeluaran kita. Jadi dari situ kita tahu nih list pengeluaran kita tuh apa aja. Kadang kan kita lupa nih apa aja yang udah kita keluarin ya selama 1 bulan gitu kan. Nah untuk budget jajan hiburan aku mungkin kelihatannya mustahil ya teman-teman, bakalan cukup sih 700.000 gitu ya. Cuman ya mau gimana teman-teman ya, harus dicukup-cukupkan kan dari budget yang ada. Kalau mau ngikutin nafsu juga kan nggak ada limitnya ya, jadi harus tetap semangat. Nah ini sisa uangnya akan aku masukin ke sinking fund ya teman-teman. Sinking fund aku masih sama bulan-bulan sebelumnya, ada untuk dana lebaran 250.000, untuk dana liburan 250.000. Oh ya, di setiap video budgeting ini tuh pasti masih selalu ada juga yang komen nih, enak nggak punya cicilan, bisa nabung banyak gitu ya, yang pas-pasan boro-boro bisa nabung bun gitu kan. Nah aku paham banget sih ya di posisi ini teman-teman, ya mungkin bundanya saat ini belum terbuka aja gitu pikirannya. Aku sampai pernah jawab begini teman-teman, please jangan adu nasib, nggak akan ada gunanya untuk membandingkan hidup kita sama orang lain. Sekarang tergantung kemauan aja sih, mau atau tidak mau itu pilihannya ya. Kalau mau keuangannya jadi lebih baik, sok silahkan mulai aja dulu. Jangan dilihat dari nominalnya, kebutuhan masing-masing rumah tangga itu kan beda-beda ya. Yang kita lihat budgetnya gede, belum tentu juga buat mereka itu berlebihan atau bahkan masih kurang, betul nggak? Nabung itu tuh yang terpenting dijadikan habit atau kebiasaan aja dulu teman-teman. Banyak orang yang berlebihan tapi nggak bisa nabung gitu kan. Nggak perlu langsung gede nominalnya, coba dari nominal yang terkecil, misal 2.000-an, 5.000-an, 20.000-an, 10.000-an gitu teman-teman. Kalau yang teman-teman lihat sekarang tabungan aku banyak, coba deh teman-teman lihat track record aku yang 2 tahunan yang lalu itu seperti apa, proses ya tentunya teman-teman. Dan kalau dilihat atau dipahami, buat gaji suami aku juga pas-pasan kok bun, cuma cukup untuk kebutuhan loh, dan itu harus dicukup-cukupin. Makanya aku cari penghasilan tambahan kan, itu supaya bisa untuk nabung, kasih orang tua gitu teman-teman. Oke balik ke sinking fund. Nah tadi untuk kado mama ya 200.000, terus emas LM aku masukin tambahin 300.000, jadi ada 2.500.000 sekarang. Aku belum sempat belikan ke emas LM, tapi setelah ini aku beliin ke yang 2 gram
gitu ya teman-teman. Terus untuk kurban aku masukin 350.000. Aku pengen cepat selesaikan dana sinking fund kurban biar lebih tenang aja gitu. Nanti kan kalau udah selesai jadi dananya bisa dialihkan ke sinking fund lain ya, atau bikin sinking fund lain gitu. Kayak sepeda statis itu kan nggak jalan-jalan ya. Karena nanti aja dulu aku selesaikan yang mana menurut aku prioritas. Nah itu tadi ada tabungan 2.000-an, 5.000-an. Aku juga mulainya dulu dari nominal terkecil teman-teman. Sampai sekarang aku masih gemes nabung 2.000-an, 5.000-an. Itu akhirnya bisa kepake buat tambahan jajan masyarakat, kadang ke sekolah gitu ya. Nah itu tadi lebihnya itu aku ternyata lupa masukin ini ya, budget arisan 250.000. Oke, yang terakhir tinggal masukin challenge amplop ya teman-teman. Mau aku tambahkan 200.000 untuk 2 amplop bulan ini, karena aku targetnya 100.000 per amplop. Ini tuh nggak ada targetnya sih berapa lama, seru-seruan aja. Oke, selesai sudah budgeting aku. Kelihatannya mudah ya teman-teman, tinggal catat-catat, dibagi-bagi duitnya karena lagi ada duitnya gitu ya. Tapi ngejalaninnya itu sih Masya Allah ya teman-teman. Tapi walau setekad apapun kita nih, kalau di awal nggak kita atur atau kita bikin budgetingnya seperti ini, kayak bakalan amburadul juga sih ya teman-teman, sekalipun yang punya budget berlebih nih, karena kan nggak ngerasa punya batasan atau punya aturan gitu dalam pakai uangnya. Nah dan satu lagi intinya budgeting ini kita harus fokus sama keuangan atau budgeting rumah tangga kita masing-masing ya. Apa nih yang bisa kita lakukan agar keuangan kita jadi lebih baik lagi. Oke teman-teman, semoga bermanfaat, bisa diambil tujuan dan manfaat apa yang aku share ini. Jangan lupa kalau teman-teman suka videonya, like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di next video, bye!